Bayangin lu lagi rebahan di kamar, cuma modal handphone sama kuota internet. Gue yakin lu pasti pernah kepikiran, gimana caranya biar rebahan tetap bisa cuan. Dan faktanya, sekarang itu udah mungkin banget. Karena dunia online kebuka lebar buat siapa aja yang mau usaha. Jadi kalau lo ngerasa masih muda, masih punya waktu panjang, kenapa nggak manfaatin kesempatan ini? Kerja online itu bukan hal yang ribet. Bukan juga cuma buat orang yang jago teknologi. Banyak banget cara simple yang bisa bikin lo dapat duit tambahan. Bahkan sampai jadi penghasilan utama kalau serius ditekuni. Nah, gue mau cerita sama lo gimana caranya lo bisa mulai kerja online cuman pakai handphone, tanpa harus keluar modal gede. Pertama, lo bisa coba yang namanya nulis artikel online. Lo nggak perlu jadi penulis terkenal buat bisa dapat duit dari nulis. Banyak platform atau website yang butuh tulisan ringan, mulai dari artikel tentang gaya hidup, teknologi, sampai cerita keseharian. Lo tinggal pilih topik yang lo kuasain. Misalnya lo suka main game, lo bisa bikin tulisan review game. Kalau lo suka jalan-jalan, lo bisa nulis pengalaman liburan. Intinya, semua orang punya cerita, dan cerita itu bisa jadi duit kalau lo tahu cara jualnya. Gua kenal beberapa orang yang awalnya cuma iseng nulis di handphone, sekarang bisa dapat penghasilan rutin tiap bulan dari tulisan mereka. Jadi kalau lo suka ngetik, suka curhat panjang lebar, coba deh salurin KE arah ini. Kedua, ada juga yang namanya desain sederhana. Jangan bayangin lo harus jadi desainer profesional dulu. Banyak aplikasi di handphone yang bisa bikin desain kece, misalnya buat poster acara, undangan digital, atau konten Instagram. Anak muda sekarang kan sering banget bikin acara kecil-kecilan, kayak ulang tahun, arisan, atau acara sekolah. Mereka butuh desain cepat dan praktis. Nah, lo bisa ambil celah di situ. Modalnya cuma aplikasi gratisan di handphone. Terus lo belajar sedikit tentang warna dan tata letak. Lama-lama skill lo makin terasa dan harga jasa lo bisa naik. Yang awalnya cuma puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu bahkan jutaan kalau portfolio lo makin banyak. Gue yakin kalau lo rajin latihan, dalam waktu singkat lo udah bisa saingin desainer lain. Ketiga, coba lo pikirin tentang jadi admin media sosial. Ini kerjaan yang lagi rame banget dicari. Banyak usaha kecil yang baru buka. Mereka punya akun media sosial tapi nggak punya waktu buat urus kontennya. Nah, lo bisa bantuin mereka buat upload foto, bikin caption, balas komentar, atau sekedar jaga interaksi dengan followers. Kerjaannya fleksibel, bisa lo kerjain kapan aja dan yang paling penting bisa dilakukan lewat handphone. Awalnya mungkin bayarannya kecil, tapi kalau lo udah bisa pegang beberapa akun sekaligus, duitnya bisa lumayan banget. Dan percaya gue, sekarang tiap bisnis butuh hadir di media sosial. Jadi ini peluang gede buat anak muda yang ngerti cara main Instagram, TikTok, atau Facebook. Kalau lo tipe orang yang suka ngomong, coba deh bikin konten audio atau video. Gue tahu pasti ada momen dimana lo lagi ngobrol sama temen, terus lo sadar obrolan itu seru banget. Nah, kenapa enggak lo rekam aja? Dari situ lo bisa bikin podcast atau video pendek. Banyak platform yang siap bayar kreator yang aktif dan punya pendengar setia. Gak perlu alat mahal, cukup handphone sama niat konsisten. Topiknya bebas, bisa tentang pengalaman sehari-hari, cerita horor, tips cinta, atau apapun yang menurut lo menarik. Semakin lo rajin bikin konten, semakin besar peluang lo dikenal orang. Dan makin besar juga kesempatan dapat penghasilan dari iklan, sponsor, atau donasi pendengar. Selain itu ada juga peluang dari jualan produk digital. Maksudnya gini, lo bikin sesuatu sekali tapi bisa dijual berkali-kali. Contohnya lo bikin template desain, preset foto, atau ebook kecil tentang tips tertentu. Sekali lo bikin di handphone, terus lo upload ke marketplace digital. Setiap kali ada orang beli, lo dapat untung tanpa harus kerja ulang. Ini konsep yang keren banget karena lo kerja sekali tapi hasilnya bisa terus jalan. Banyak anak muda yang udah buktiin kalau produk digital bisa jadi sumber penghasilan pasif. Dan kerennya lagi, pasar digital itu nggak terbatas. Orang dari mana aja bisa beli karya lo, jadi kesempatan lo makin luas. Gue juga nggak mau lupa bahas soal affiliate marketing. Ini simple banget, lo cuma perlu promosiin produk orang lain. Kalau ada orang yang beli lewat link lo dapat komisi. Banyak banget aplikasi belanja online yang nyediain fitur ini. Lo tinggal pilih produk yang menurut lo menarik, terus lo share linknya lewat media sosial. Bisa lewat story, bisa lewat konten, atau bahkan sekedar chat grup. Kalau lo kreatif bikin konten promosi, komisi yang lo dapat bisa gede. Gua kenal anak muda yang baru main beberapa bulan aja udah bisa dapat penghasilan lebih dari gaji kerja kantoran. Jadi jangan remehin cara ini. Meskipun kelihatannya simple, potensinya luar biasa. Nah bro, semua contoh tadi itu cuma sebagian kecil dari kerjaan online yang bisa lo jalanin pakai handphone. Dan gue sengaja pilih contoh yang paling gampang dulu.
biar lo kebayang kalau peluang itu benar-benar ada. Jangan keburu mikir ribet, karena faktanya langkah pertama itu selalu yang paling penting. Selama lo mau coba, lo bakal ketemu cara buat ngembangin skill lo. Dan dari situ penghasilan lo bisa terus naik. Kalau tadi gue udah cerita soal kerjaan online yang bisa lo mulai cuma pakai handphone, sekarang gue mau bikin lo lebih kebayang gimana rasanya kalau beneran lo jalani. Banyak anak muda yang mikir kalau kerja online itu hasilnya receh. Padahal kalau lo seriusin, duitnya bisa lebih gede daripada kerja kantoran biasa. Gue kasih gambaran, lo bayangin ada satu anak muda yang iseng jadi admin media sosial. Awalnya dia cuma ngurusin satu akun jualan kue punya tetangganya. Bayarannya mungkin cuma cukup buat beli kuota sebulan. Tapi karena dia rajin, lama-lama dia dipercaya ngurus akun lain, bahkan ada bisnis dari luar kota yang ngajak kerjasama. Sekarang penghasilannya bisa sampai jutaan tiap bulan. Dan semua itu dia kerjain dari kamar kosannya. Lo bisa bayangin, kerjaan ringan yang kelihatan sepele ternyata bisa jadi jalan rezeki gede. Terus ada juga contoh dari jualan produk digital. Gue pernah ketemu orang yang hobinya ngedit foto. Dia bikin preset warna buat aplikasi edit foto, terus dia jualin di marketplace digital. Modalnya cuma waktu sama kuota, tapi hasilnya luar biasa. Setiap kali ada orang download, dia dapat bayaran. Sekarang produk dia udah dipakai ribuan orang. Jadi jangan anggap hobi lo nggak berguna, karena di dunia online hampir semua hobi bisa dikonversi jadi duit. Kalau lo suka nulis, lo bisa bikin e-book singkat. Kalau lo suka desain, lo bisa bikin template. Kalau lo suka belajar, lo bisa bikin catatan ringkas dan jual KE orang yang butuh. Semua itu bisa lo mulai pakai handphone. Dan bisa berkembang jadi usaha besar kalau lo konsisten. Gue juga mau ngomong soal affiliate marketing karena ini bener-bener gampang banget buat siapa aja. Misalnya lo suka belanja di marketplace online, coba deh daftar jadi affiliate. Lo tinggal share link produk yang menurut lo keren. Setiap ada yang beli lewat link lo dapat komisi. Sekarang banyak orang yang pinter manfaatin TikTok buat bikin video singkat. Mereka review produk, kasih link di deskripsi, terus dapat komisi dari setiap pembelian. Ada yang review barang murah meriah kayak lampu hias. Ada yang review produk skincare, ada juga yang review makanan unik. Semuanya bisa jadi duit kalau lo bisa bikin orang penasaran. Yang penting lo jangan malas bikin konten. Karena kunci dari affiliate itu adalah konsistensi promosi. Semakin banyak orang lihat, semakin besar peluang lo dapat cuan. Kerja online itu sebenarnya bukan cuma soal dapat duit cepat, tapi juga soal gimana lo bisa bangun sesuatu yang bertahan lama. Lo bayangin aja kalau lo rajin bikin konten setiap hari. Entah itu tulisan, desain, video, atau podcast. Awalnya mungkin penontonnya sedikit, tapi lama-lama audiens lo bakal bertambah. Dan begitu lo punya audiens setia, duit bakal datang dari berbagai arah. Bisa dari iklan, sponsor, donasi, bahkan tawaran kerjasama dari brand. Jadi jangan keburu putus asa kalau hasil awalnya kecil. Semua orang yang sukses di dunia online pasti pernah ngerasain masa-masa sepi. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka terus jalan sampai hasilnya kelihatan. Lo juga bisa kayak gitu asal lo mau bertahan. Gue tahu ada juga yang mikir kalau kerja online itu penuh resiko. Takut ditipu, takut nggak dibayar, atau takut kerjaannya nggak jelas. Itu wajar banget, apalagi buat pemula. Tapi sebenarnya ada banyak cara buat ngurangin resiko. Kalau lo nulis artikel, pilih platform yang udah terpercaya. Kalau lo jadi freelance, cari website yang punya sistem aman buat pembayaran. Kalau lo main affiliate, pilih marketplace besar yang udah terbukti. Intinya jangan asal percaya sama tawaran yang kelihatannya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Karena biasanya yang terlalu bagus justru jebakan. Kalau lo hati-hati, kerja online bisa jadi jalur aman dan menguntungkan. Sekarang gue mau bikin lo bayangin lagi. Lo punya handphone yang setiap hari lo pakai buat scroll media sosial, nonton video, atau main game. Handphone itu bisa jadi mesin duit kalau lo pinter manfaatinnya. Lo bisa ubah kebiasaan lo dari cuman konsumsi jadi produksi. Maksudnya gini, jangan cuma nonton video orang lain, tapi coba bikin video lo sendiri. Jangan cuma baca artikel orang lain, tapi coba tulis artikel lo sendiri. Jangan cuma lihat desain orang lain, tapi coba bikin desain lo sendiri. Semua itu nggak butuh alat mahal, nggak butuh studio, cukup niat sama konsistensi. Dan dari situ lo bakal ngerasain sendiri bedanya. Handphone lo bukan cuma buat hiburan, tapi juga buat sumber penghasilan. Gue sering banget denger orang bilang, gue nggak punya modal buat mulai usaha. Padahal modal itu nggak selalu harus duit. Modal bisa berupa waktu, tenaga, atau skill. Kalau lo punya waktu luang, pakai buat belajar, sesuatu yang bisa dijual online. Kalau lo punya tenaga buat konsisten bikin konten, itu juga modal. Kalau lo punya skill meski sederhana, itu bisa jadi awal karir lo. Jadi jangan keburu nyerah cuma karena lo ngerasa nggak punya duit.
Dunia online itu penuh kesempatan buat orang yang kreatif dan rajin. Lo nggak perlu kaya buat mulai, tapi kalau lo mulai sekarang, lo bisa jadi kaya nanti. Gua ngerti juga kalau nggak semua orang langsung percaya kalau kerja online beneran bisa ngasih hasil. Mungkin lo pernah coba terus gagal. Atau lo pernah dengar cerita orang lain yang zonk. Tapi gua mau bilang, kegagalan itu bagian dari proses. Lo nggak bisa langsung sukses sekali coba. Sama kayak lo belajar naik motor, pasti pernah jatuh dulu. Sama juga dengan kerja online, lo pasti pernah salah langkah. Tapi selama lo bangun lagi dan terus nyoba, peluang sukses makin gede. Gua percaya kalau anak muda punya energi lebih buat terus nyoba sampai nemuin cara yang cocok. Dan begitu lo nemuin, duit bakal ngalir lebih lancar. Sekarang bro, lo udah punya gambaran lebih jelas gimana kerja online bisa bener-bener jadi jalan buat dapat penghasilan. Mulai dari nulis artikel, desain sederhana, jadi admin media sosial, bikin konten audio atau video, jual produk digital, sampai affiliate marketing. Semua itu udah gue jelasin biar lo bisa pilih mana yang paling sesuai sama diri lo. Karena pada akhirnya, lo yang paling tahu apa yang lo suka dan apa yang lo bisa. Lo udah tahu kan kalau kerja online itu bukan cuma mimpi, tapi emang nyata dan bisa dijalanin sama siapa aja. Sekarang tinggal lo nentuin, mau jadi penonton terus atau mau ikutan main di dalamnya. Karena percuma kalau lo udah paham peluangnya tapi nggak pernah mulai. Banyak anak muda yang akhirnya nyesel karena kelewatan kesempatan. Padahal mereka punya semua yang dibutuhin buat jalanin. Handphone ada, internet ada, waktu ada. Jadi sebenarnya alasan yang tersisa tinggal satu, yaitu kemauan. Kalau lo punya kemauan, sisanya bisa lo pelajari sambil jalan. Jangan takut salah, jangan takut malu. Karena semua orang besar juga mulai dari nol. Lo harus ingat satu hal penting. Di dunia online, kecepatan sama konsistensi itu lebih penting daripada nunggu sempurna. Maksudnya jangan nunggu punya alat canggih dulu, jangan nunggu punya ilmu lengkap dulu, jangan nunggu ada modal besar dulu. Yang penting lo mulai sekarang. Misalnya lo pilih affiliate marketing, langsung aja bikin konten sederhana, posting dan lihat responnya. Kalau lo pilih nulis, langsung aja bikin satu artikel, kirim dan lihat hasilnya. Dari situ lo bisa belajar dan makin berkembang. Kalau lo nunggu terus sampai semuanya ideal, kesempatan yang ada sekarang bisa keburu hilang. Jadi lebih baik lo mulai seadanya daripada nggak mulai sama sekali. Gua juga mau kasih dorongan kalau lo bener-bener serius. Kerja online ini bisa jadi pintu buat hidup yang lebih bebas. Lo nggak perlu lagi terikat sama jam kerja yang kaku. Lo bisa kerja dari mana aja, bahkan sambil jalan-jalan. Lo bisa nentuin sendiri kapan lo mau kerja, kapan lo mau istirahat. Itu yang bikin banyak orang pengen pindah ke dunia online. Tapi kebebasan itu ada harganya, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Kalau lo nggak disiplin, hasilnya pasti nggak maksimal. Jadi kebebasan ini harus lo imbangi sama komitmen buat tetap konsisten. Jadi bro, intinya sekarang semua balik ke pilihan lo. Mau cuma jadi penonton atau mau ikutan main? Mau cuma pakai handphone buat hiburan atau pakai juga buat cari penghasilan? Mau tetap jalan di jalur lama atau coba buka peluang baru? Gua udah kasih lo gambaran jelas, cara jelas dan contoh nyata. Tinggal lo sendiri yang bisa nentuin langkah berikutnya. Dan gue yakin kalau lo berani mulai, lo bakal kaget sama hasil yang bisa lo capai.